Malam hari itu, Bambang didatangi seseorang wanita misterius yang meminta untuk hidup bersamanya. Namun guys, sebelum Bambang menjawab, wanita misterius itu menghilang tak tahu kemana. Baik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini ke teman atau keluarga kalian yang suka video-video misteri dan horor. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, kalian bisa bayangkan jika kalian mendapat telepon dari seseorang, entah itu teman, keluarga, atau pacar kalian, tetapi yang menelpon kalian itu ternyata sudah meninggal. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang akan membuat kalian terheran-heran sekaligus aneh. Yang pertama, telepon dari orang mati. Jangan kemana-mana, let's go. Dari namanya saja sudah sangat mengerikan guys. Bagaimana bisa seseorang yang sudah meninggal lalu menelpon kita tiba-tiba? Terdengar itu sangat konyol, tetapi kejadian itu memang pernah ada. Di mana seseorang yang baru saja kecelakaan seketika tewas, tetapi HP-nya dia ini bisa menelpon keluarganya. Mungkin hal seperti ini bisa jadi sebuah pertanda atau ilapat. Ilapat itu biasanya untuk memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi atau pamit ke akhirat. Dengan adanya tanda-tanda aneh di luar nalar, yang seperti adanya barang jatuh, tapi barang itu tidak jatuh. Cuma ada suara-suara terdengar aneh guys. Nah, gua akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini bisa membuat kalian bingung sekaligus aneh. Di tahun 2008, ada seorang pria yang bernama Charles Ipek. Dia seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Dia berusaha keras mencari kerja dikarenakan dia sudah mempunyai tunangan yang ingin segera menikahi tunangannya itu guys. Setiap hari Charles tak putus asa. Ia memasukkan banyak lamaran berbagai perusahaan. Dan suatu ketika ada nih perusahaan yang memanggil dia. Dia pun senang dong karena mendapat info kalau lamaran yang dia masukkan di perusahaan-perusahaan itu ada yang memanggil. Perusahaan itu berada di Los Angeles guys. Dikarenakan lokasi rumah Charles Ipek agak jauh dari perusahaan yang memanggilnya interview, dia pun naik kereta api guys ke jurusan Los Angeles. Namun pada 12 September 2008, pas dimana Charles menaiki kereta itu, tragedi dua kereta bertabrakan yang menyebabkan 25 orang tewas di kecelakaan itu dan beberapa lainnya luka-luka, dan salah satunya yaitu Charles Ipek. Nah, kisah ini menjadi populer saat itu ketika Charles menelpon beberapa kali ke keluarganya, bahkan menurut semua keluarganya mendapatkan telepon dari Charles hingga 30 kali panggilan. Ternyata handphone Charles saat menelpon itu setelah terjadinya kecelakaan itu guys. Keluarga Charles tidak berpikir aneh-aneh pada saat itu, dan mereka berpikir mungkin Charles masihlah hidup atau ada harapan untuk selamat. Dan keluarga Charles pun mengharapkan mudah-mudahan Charles bisa selamat dari kecelakaan itu. Keluarga Charles pun mengungkapkan bahwa mereka ditelepon Charles setelah kecelakaan itu kepada tim evakuasi. Tim evakuasi kecelakaan itu pun langsung melacak keberadaan Charles dengan melacak sinyal dari teleponnya guys. Dan kemudian tubuh Charles pun ditemukan di reruntuhan kereta. Namun naas, tim evakuasi menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika tabrakan itu terjadi. Dan Charles tidak akan mungkin bisa menelpon dulu. Namun ada suatu kejanggalan lagi kalau HP yang dibawa Charles tidak pernah ditemukan guys. Keluarga Charles pun baru menyadarinya bahwa ada kejanggalan saat HP Charles menelpon mereka. Karena pas Charles menelpon lalu diangkat, tidak ada jawaban sama sekali.
Namun pas ditelepon balik, HP-nya sudah tidak aktif lagi. Misteri Charles ini sampai sekarang pun masih belum ada yang memecahkan, guys. Yang jadi pertanyaan gua, lalu kemana HP Charles? Bisa saja kan HP Charles ada yang nyuri sebelum insiden tabrakan itu, atau ada yang nyopet. Bagaimana menurut kalian? Apakah sependapat dengan gua, guys? Oke, lanjut guys. Yang selanjutnya ini mungkin kalian akan kaget dan bagaimana itu bisa terjadi. Tidak begitu jauh dari pembahasan yang pertama. Kalau yang tadi adanya telepon dari orang mati setelah kecelakaan, tetapi yang satu ini adanya telepon dari kuburan. Mendengarnya pun gua agak ngeri, kok bisa gitu ya mendapatkan telepon dari kuburan. Oke, langsung saja ini kisahnya, guys. Ada satu keluarga yang diteror melalui telepon dan SMS. Keluarga itu bernama Bambang dan istrinya Indriati. Di kampung Tegalsari di Semarang merupakan tempat tinggal keluarga itu. Dan waktu itu ada tetangganya yang baru meninggal, yang bernama Winnie. Seperti biasanya kalau di kampung, kalau ada yang meninggal kita akan belasungkawa. Bambang dan istrinya pun berbelasungkawa ke keluarganya, dan mereka ikut dalam pemakaman Winnie. Pas di depan pemakaman Winnie, Indriati pun mendapat telepon dari sebuah nomor yang tak ia kenal. Indriati pun mengangkat telepon itu. Seperti biasa kita menelpon, Indriati pun menanyakan, "Halo, siapa ini? Halo, siapa ini?" Lalu dijawab dengan suara berat dan bilang kalau dia adalah roh yang sedang dimakamkan pas di depan Indriati, yaitu roh Winnie. Indriati yang mendengar itu pun tak percaya dan menyangka mungkin itu cuma orang-orang yang mau menjahilinya atau iseng. Tapi setelah ditengok kiri dan kanan, ternyata tidak ada satupun orang di sekitar pekuburan yang sedang memegang handphone. Makin kesini, Indriati pun penasaran hingga ia pun bertanya apa tujuan menelpon ke Indriati. Namun dengan sangat ketus, roh Winnie yang menelpon itu menjawab dan setengah memaksa Indriati untuk mengikhlaskan suaminya. Karena katanya hanya suaminya yang bisa menyembuhkan sakit hati yang dideritanya. Setelah menjawab pertanyaan dari Indriati, telepon itu pun dimatikan sendiri oleh roh Winnie itu, guys. Kalau di film-film horor mungkin hal ini seperti arwah yang penasaran gitu, guys. Dan bahkan nomor yang menelpon Indriati itu sampai beberapa hari tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Karena Indriati merasa takut dan was-was, dia pun menonaktifkan kartu SIM itu. Berselang beberapa hari kemudian, Indriati pun masih penasaran dengan orang yang menelpon itu. Di dalam pikirannya dia bertanya-tanya apakah benar itu telepon dari kuburan atau telepon gaib, guys. Dan dia pun mengaktifkan kembali nomor itu. Namun alangkah kagetnya, dia saat mengaktifkan kartu itu lagi, ada 2 SMS pesan pendek yang masuk. Yang pertama dari operator yang mengabarkan bahwa semalam nomor ini yang diketahui milik Winnie telah menghubunginya. Dan pesan yang dikirim dari nomor itu yang isinya, "Pak, aku wis embudalke kawalaku tak jaluk hati-hati." Pesannya dalam bahasa Jawa yang artinya, "Pak, saya sudah memberangkatkan anak buahku. Saya minta untuk hati-hati." Entah apa yang dimaksud dengan pesan itu, guys, yang pastinya membuat Indriati semakin merasa ketakutan. Karena semakin kesini, semakin teror itu menjadi-jadi. Indriati dan keluarganya pun pergi ke paranormal yang ada di desanya. Pergilah Indriati ini bersama suaminya ke paranormal, dan alhasil bukan jawaban atau solusi yang ia dapatkan, tetapi malah membuat
Indriati dan suaminya ketakutan sekaligus penasaran. Paranormal itu bilang bahwa benar kalau Indriati ini sedang diikuti oleh sosok roh Winnie. Dan bahkan sampai rohnya Winnie itu tinggal di rumahnya Indriati. Suami Indriati pun mengungkapkan bahwa dia tidaklah mengenal sama sekali dengan roh Winnie ini dan tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan orang lain. Dan ternyata guys, suami Indriati ini baru mengungkapkan bahwa 3 hari sebelum istrinya mendapatkan teror telepon dari kubur itu, pada tengah malam ia mengalami hal aneh. Malam hari itu, Bambang didatangi seseorang wanita misterius yang meminta untuk hidup bersamanya. Namun guys, sebelum Bambang menjawab, wanita misterius itu menghilang tak tahu kemana. Menurut Bambang, kalau ini memang rekayasa atau orang iseng yang menjairinya, kenapa dia bisa tahu gerak-gerik dari keluarganya? Peristiwa keluarga ini pun menyebar dan sempat menjadi perbincangan warga sekitar. Ada yang mempercayai bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi secara gaib, dan banyak juga yang tidak mempercayai. Yang tidak percaya, mereka menganggap peristiwa ini merupakan rekayasa. Mungkin kalau secara logika guys, peristiwa ini sedikit tidak masuk akal. Kok bisa roh berkomunikasi dengan menggunakan SMS dan telepon? Mungkin roh atau setan sekarang sudah mengikuti zaman guys. Nah, saking penasarannya Bambang dengan nomor ini, dia pun membawa peristiwa ini ke Humas PT Telkomsel Jawa Tengah untuk mengecek siapakah data orang yang terregistrasi di nomor misterius itu. Yanto Santoso dari PT Telkomsel Jateng setelah melakukan pengecekan nomor itu, dia mengatakan orang yang terregistrasi di nomor AS tersebut itu adalah seorang laki-laki yang tinggal di daerah Sukorejo, Kandang. Pakar telematika Roy Suryo tidak mempercayai bahwa kejadian tersebut adalah kejadian gaib. Dia bilang bisa jadi Bambang dan istrinya sedang dikerjai orang lain, dan kebetulan saja orang yang mengerjai itu tahu secara detail kondisi Bambang saat itu. Bahkan dia tahu soal tempat pemakaman ini. Apakah pendapat itu wajar? Menurut gua sendiri, pendapat itu sangatlah tidak wajar. Karena si penelpon itu tahu betul gerak-gerik keluarga Bambang guys. Bambang pun membantah perkataan Roy yang katanya, terserah saja, yang jelas saya sama sekali tidak merekayasa peristiwa ini. Untuk apa saya repot-repot merekayasa? Mikir nasib saya saja sudah malas, kata Bambang. Nomor itu terus-menerus menelpon Indriati, dan yang lebih mengejutkan lagi, pas ditanya dari mana dapat nomor Indriati, dia menjawab bahwa dia mendapatkan nomor itu dari Bambang, suaminya sendiri. Indriati pun sangat kaget. Diceritakanlah perbincangan di telepon tadi dengan nomor misterius ini ke suaminya yang pulang kerja. Dan suaminya pun bingung, terheran-heran. Lalu suaminya menyuruhnya untuk menelpon nomor itu kembali. Telepon pun menyambung dan terjadi perbincangan antara Indriati dan penelpon gelap itu. Indriati sempat menanyakan berbagai hal, dan anehnya guys, penelpon misterius itu tahu banyak hal yang ditanyakan Indriati. Yang lebih aneh lagi, ketika nomor misterius itu ditelepon dan perbincangan pun sampai 15 menit, mereka baru menyadari ternyata pulsa mereka yang dipakai nelpon itu tidak berkurang. Keluarga itu pun bingung bagaimana bisa pulsa yang dia pakai tidak berkurang sama sekali. Sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menyimpulkan peristiwa horor itu benar ataupun tidaknya. Keluarga Indriati pun membuang kartu tersebut dan menjual HP-nya guys. Dan setelah itu tidak ada kabar lagi mengenai peristiwa teror dari kubur itu guys. Bagaimana menurut kalian tentang telepon-telepon misterius ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.